warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gala. Saya dari kelas 97 pilihan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dengan mata kuliah Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan tema pandemi COVID-19, dilema antara krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya. Sejak pandemi COVID-19 ini menyerang Indonesia, maka ada banyak dampak yang diberikan, terutama pada kesehatan dan ekonomi. Bukan hanya di Indonesia saja yang mengalami dampak seperti ini, melainkan seluruh dunia melanda krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 memukul semua sektor, tidak hanya kesehatan. Hal itu memunculkan dilema antara menyelamatkan perekonomian atau kesehatan masyarakat. Makhluk kecil yang tak kasat mata itu masuk di Indonesia. Semua aktivitas harus dilakukan di rumah. Nah, dilema antara menyelamatkan nyawa manusia dari virus atau menyelamatkan perekonomian dari resesi. Padahal kedua-duanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat. Dalam ekonom senior Raden Pardede dalam diskusi daring bertemakan optimisme di tengah pandemi, Raden mengatakan kondisi saat ini sudah bisa dipastikan akan mengalami resesi ekonomi. Nah, di sisi lain, penularan virus juga masih berlangsung. Kita bisa lihat data tersebut. Jumlah terpaparnya COVID-19 semakin meningkat. Oleh karena itu, pengambil kebijakan kini menghadapi dilema. Sebab mengintervensi satu sisi saja akan membuat krisis semakin parah. Di sisi sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat, maka akan terjadi resesi ekonomi yang cukup parah. Kebijakan seperti ini dilakukan oleh negara Singapura dan Taiwan dengan menerapkan lockdown total. Walhasil, penyebaran virus maupun korban jiwa memang bisa ditekan. Tapi di lain sisi akan terjadi resesi yang sangat dalam, lantaran masyarakat tak bisa lagi bekerja. Terlebih di Indonesia, sekitar 55% rakyatnya bekerja di sektor informal. Tingkat kematian memang rendah, tapi akan berdampak pada PHK, kebangkrutan dunia usaha, naiknya angka kemiskinan, kelaparan, dan bukan tidak mungkin akan terjadi koas. Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang moderat, maka resesi ekonomi tidak akan terlalu dalam. Kebijakan seperti ini misalnya, dengan tetap membiarkan pusat perbelanjaan dan restoran tetap buka. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini sudah mengarah ke penyelamatan kedua-duanya, yakni memunculkan dana sebesar 405 triliun untuk jaring keamanan, pengaman kesehatan, pengaman sosial, pengaman sektor real, dan pengaman sektor keuangan.
Nah, selanjutnya, bagaimana sebenarnya merespon dengan pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga dilakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, itu tidaklah benar. Dia menjelaskan bahwa kesehatan dan ekonomi sama-sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Sejak Maret 2020, melalui PSBB, pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran untuk sarana fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. Langkah-langkah pencegahan dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa dan juga bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium hingga kini berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test. Kata Menteri Kesehatan Indonesia, rencana pelonggaran PSBB pemerintah bukan tanpa dasar melakukan pelonggaran PSBB. Pemerintah mengikuti standar WHO, yaitu jika reproduksi efektif di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB. Dan juga berdasarkan zonasi terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau atau daerah yang terkena COVID-19 sangat sedikit atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan sehingga tidak perlu diatur sebagaimana zona merah. Nah, selanjutnya solusi yang tepat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah dengan menerapkan new normal. Saya setuju apa yang diterapkan oleh pemerintah, karena kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Nah, dengan menerapkan new normal ini akan sedikit solusi menghadapi pandemi. Dengan catatan, tetap jaga jarak dan ikuti aturan new normal yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan mitigasi resiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua, maka pemerintah harus menyiapkan protokol normal baru atau new normal. Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta berbagai sarana publik. Saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protokol tersebut. TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik. Nah, dengan menerapkan new normal ini akan sedikit membantu ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan saat ini? Yang harus kita lakukan saat ini adalah tenang, dan jika ingin keluar rumah tetap waspada, jaga diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan cek informasi yang terpercaya. Nah, percayakan pada pemerintah dan tim medis yang juga sedang berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi wabah ini, dan tentunya tetap optimis. Ya, demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.